Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nih, aku Ritli Rizkyana Maula SPSI, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 19, kelompok 3 NDH 30, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di sini aku mau ceritain tentang learning journal aku waktu Latsar kemarin yang hari pertama agenda 3. Jadi pembelajaran hari pertama agenda 3 itu tutor pengampunya itu Bapak Humam Arifin SKMMkes. Jadi kami pembelajaran sinkronus dulu jam 10 sampai jam 11.30 secara sinkronus ya kan, secara daring menggunakan media Zoom. Terus karena baru pertama ketemu secara daring ya, walaupun jadi kami perkenalan diri dulu, nama, unit instansinya bekerja, terus jabatannya apa, alamatnya di mana. Setelah itu kami kan ada 10 orang, jadi perkenalan masing-masing dalam satu kelompok itu. Terus materi hari itu seru banget tentang manajemen ASN dan sistem smart ASN. Jadi waktu itu tutor yaitu Bapak Humam Arifin SKMMkes itu menampilkan video penjelasan tentang manajemen ASN. Jadi kegiatan hari itu penjelasan manajemen ASN itu tentang kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Jadi nih yang aku tangkap dari penjelasan Bapak Humam Arifin SKMMkes kemarin, manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ibaratnya manajemen ASN ini itu ibaratnya acuannya gitu loh untuk pengelolaan profesi pegawai. Jadi diharapkannya nih selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen PNS itu mengatur tentang apa sih? Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS. Jadi manajemen ASN ini itu pengelolaannya dari dia perencanaan dulu nih, dari perencanaan ASN-nya sampai ke pemberhentian, semuanya diatur dalam manajemen ASN di PP nomor 11 tahun 2017. Tapi ada perubahan sebagian dari pasal-pasal manajemen manajemen ASN itu dirubah ke PP nomor 17 tahun 2020. Seingat aku sih ya, itu yang perubahan itu ada beberapa poin tentang kayak disiplin PNS dan lain-lain. Nah, sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, jadi pegawai ASN itu ada jenisnya. Ada 2 jenisnya. Yang pertama itu pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi PNS itu warga negara Indonesia yang diangkat memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPK itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh
PPK, pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kenapa sih harus ada PPK? Hal ini itu sesuai dengan reformasi birokrasi yang diagungkan oleh pemerintah untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis dengan kinerja. Tidak uh, jadi tolak ukur seseorang dalam menjabat suatu jabatan itu ya tidak lagi diukur dalam kerja tetapi dari kinerja dan kompetensinya. Jadi PNS dan PPK ini mereka kan ibaratnya saling mengaktualisasikan dirinya nih. Jadi diharapkan ada persaingan lah di antara jabatan-jabatan tersebut gitu. Selanjutnya, materi kemarin itu juga membahas tentang peran ASN. Jadi peran ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, itu perekat dan pemersatu bangsa. Jadi diharapkan untuk peran ASN ini itu yang profesional, yang bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kita sebagai ASN juga punya loh hak dan kewajibannya, dimana untuk hak PNS sendiri. Jadi untuk hak PNS itu ada 5 ya. Pertama, dapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Terus dapat cuti. Terus yang ketiga dapat jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat dapat juga perlindungan dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Yang kelima itu dapat pengembangan kompetensi. Jadi skill-skill ASN itu misalkan kita mau kompetensiku kurang nih, skillku kurang, kita bisa loh ngajuin buat pengembangan kompetensi sehingga kita tuh tidak tertinggal dari yang lain. Sedangkan untuk PPK dia punya juga loh hak dan kewajiban, gak beda jauh sih sama PNS, dapat gaji juga, dapat tunjangan juga, terus dapat cuti juga. Yang ketiga itu juga dapat perlindungan. Terus jadi PPK itu nggak seburuk yang dibayangkan. Mereka juga dapat tunjangan, dapat gaji, dapat cuti, terus dapat pengembangan kompetensi juga. Jadi sebagai PPK juga nggak mesti PPK aja nggak enak jadi PPK. Apa yang nggak enak, mereka juga dapat gaji, dapat tunjangan, sama aja kok dengan PNS. Cuman bedanya PPK itu nggak dapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Menurut aku sih nggak ada perbedaan yang besar ya, karena sekarang untuk anak-anak muda yang kita sekarang, mereka udah banyak yang melek finansial, dimana mereka bisa ngatur budget budget dengan gaji, menghitung finansialnya masing-masing, terus tabungan dan lain-lain. Mereka udah kenal itu. Jadi untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu tidak ada perbedaan atau range gap besar di PNS dengan PPK. Nah, selanjutnya itu kode etik dan kode perilaku ASN, dimana untuk kode etik yang kode perilaku ASN ini kenapa perlu? Karena untuk menjaga martabat dan kehormatan kita sebagai ASN. Yang pertama nih, kode etik dan kode perilakunya berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN itu bisa melaksanakan tugasnya dengan jujur, dengan bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dapat melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Terus melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Itu 5S ya. Salam, sapa, sopan, santun. Terus yang terakhir jangan lupa senyum. Terus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang atau PYB.
sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Jadi harus mengedepankan etika pemerintahan dan peraturan perundang-undangan ya. Terus menjaga kerahasiaan yang menyangkut dengan kebijakan negara nih, apalagi dengan sektor jabatan-jabatan yang kritikal itu otomatis banyak sekali program-program yang tidak bisa langsung dikemukakan oleh program-program yang memang saat prosesnya ya, saat 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 proses penyusunannya misalkan ada berkas atau apalagi berkas-berkas yang memang itu harus menjadi rahasia negara, itu jangan sama sekali diupload ke media sosial. Aduh, itu ya, itu juga ada kaitannya dengan smart ASN. Nanti kita akan bahas lagi smart ASN gimana. Terus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Benar sekali. Jadi ini termasuk akuntabilitas kita sebagai ASN, di mana kita harus menjaga barang milik negara sesuai dengan sesuai dengan pekerjaan kita gitu. Terus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi untuk ASN setidaknya kita harus bisa profesional ya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. Jadi kita perlu adanya sikap kritis untuk mencerna informasi-informasi yang ada terlebih dahulu, baru kita berikan kembali ke khalayak, misalkan ke masyarakat. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi intranegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Jangan ya. Terus memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Disiplin ASN ini bisa dilihat ya di PP nomor 94 tahun 2021, itu yang paling baru tentang ketentuan hukuman disiplin ASN. Nah, selanjutnya itu setelah manajemen ASN itu Bapak tutor ya Pak Humam Arifin SKMKes itu menjelaskan tentang smart ASN. Jadi seingatku ya, tentang manajemen ASN itu sesuai dengan namanya, itu smart ASN, dimana ASN yang harus pintar gitu. Apalagi kita menghadapi era globalisasi ini dengan serba digital, semuanya digital gitu ya. Jadi di smart ASN ini kita sebagai ASN ya, aparatur sipil negara, itu harus mempunyai pengetahuan lah, kecakapan untuk menggunakan media digital atau alat komunikasi atau jaringan dan sebagainya lah, dimana kita bisa membuat informasi, menggunakan, mengevaluasi, memanfaatkan informasi itu atau memanfaatkan media tersebut secara sehat, secara bijak, secara cerdas, secara cermat, dan sesuai dengan kegunaannya gitu, sesuai dengan kegunaannya dalam rangka kita bisa berkomunikasi, mempermudah kita komunikasi lah, terus interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi masuk ke dalam pengertian literasi digital. Jadi literasi digital itu untuk apa sih? Nggak bisa dipungkiri ya, sekarang ASN atau aparatur sipil negara itu harus dituntut tetap cepat, harus memberikan pelayanan di tengah era disrupsi ini ya kan, dimana akselerasi kompetensi ASN itu harus segera serba digital gitu, nggak bisa lagi kayak dulu tuh, nggak bisa yang harus manual dan lain-lain. Itu sangat tidak friendly ya untuk untuk pelayanan publik sekarang gitu. Kompetensi atas literasi digital itu
dimana kita bisa mampu dalam penggunaan teknologi digital, teknologi informasi lainnya yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan kita sebagai ASN, yaitu banyak banget potensi data yang kita bisa gunakan gitu ya, kayak penggunaan big data dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terus pelayanan publik yang bisa lebih berkualitas gitu. Jadi dalam materi yang dijelaskan, literasi digital itu ada 4 pilar. Yang pertama itu etika digital, budaya digital, terus cakap bermedia digital, terus keterampilan berdigital. Jadi aku mau jelasin tentang 4 pilar ini, dimana yang pertama itu etika digital, dimana kita bisa ada kemampuan kita untuk menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika digital dalam kita saat berselancar di dunia digital tersebut. Maksudnya tuh gini, etika digital itu kayak kita tidak menyebarkan hoax atau kita melakukan cyberbullying gitu. Kita sebagai ASN kan kita harus apa yang kayak manajemen ASN tadi, kita harus menjaga martabat dan integritas kita sebagai ASN gitu. Nah ya kan, orang-orang tahu kita sebagai ASN, jadi kita harus bisa beretika secara digital. Misalkan ada berita ini gitu, setidaknya kita harus menyaring dulu berita tersebut, kita baca secara keseluruhan apakah memang berita tersebut bisa kita terima gitu, masuk ke dalam logika kita, terus apakah sumbernya itu valid atau tidak. Nah setelah misalkan kita sudah make sure itu, baru kita bisa menyebarkan ke yang lain. Atau misalkan kayak cyberbullying tadi itu yang perundungan dunia maya, dimana cyberbullying ini misalkan ada orang yang berbeda dari kita gitu, atau ada orang yang memang berbeda pendapat atau pemahaman dari kita di dunia maya tentang merespon tentang suatu informasi atau apapun itu. Setidaknya kita sebagai ASN gitu harus bisa memahami pendapat orang tersebut. Misalkan orang tersebut memang berbeda dengan kita gitu, kita harus bisa memahami kalau memang setiap individu itu mempunyai pendapatnya pribadi masing-masing gitu. Jadi untuk menghindari adanya cyberbullying itu kita harusnya lebih legowo untuk menyikapinya. Misalkan kita mempunyai data fakta yang memang aktual, setidaknya tampilkan data yang memang benar-benar aktual, yang valid, baru kita bisa merespon tersebut dengan baik, dengan sopan, dengan kata-kata yang mungkin lebih bijak seperti itu. Kemudian ada budaya digital. Budaya digital ini hasil kreasi dan karya manusia yang berbasis internet. Kayak misalkan cara kita berinteraksi, cara kita berperilaku, berpikir, berkomunikasi di dunia digital itu salah satu contoh budaya. Misalkan nih kayak kita bermedia sosial, kita kayak WhatsApp, kita di Instagram, kita belanja online di Shopee, di Tokopedia, itu kita budaya digital, udah termasuk dalam budaya digital kita. Kemudian keterampilan digital itu kemampuan kita secara efektif mengevaluasi, membuat informasi atau menggunakan berbagai teknologi digital. Misalkan nih kayak budaya digital tadi, kita kan berinteraksi dengan orang lain, terus kita misalkan mengunggah salah satu info atau mengunggah salah satu foto yang memang menampilkan diri kita gitu, yang menampilkan hasil pekerjaan kita atau menampilkan hasil karya kita, atau kita menyebarkan cerita di media sosial melewati Facebook, misalkan cerita panjang tentang pendapat kita tentang suatu hal gitu. Itu keterampilan digital kita tuh. Terus yang terakhir ada keamanan digital. Keamanan digital ini aktivitas mengamankan kegiatan kita saat melakukan media sosial itu ya. Misalkan
uh, penggunaan password OTP ya, atau istilahnya cyber security yang lain, atau bijak dalam bermedia sosial. Misalkan kita jangan ada mengupload foto KTP misalkan di media sosial atau apapun itu, yang misalkan paspor yang memang langsung terkoneksi dengan dengan layanan pengelolaan keuangan kita misalkan. Kayak gitu, harusnya ada keamanan berdigital. Jadi itu tadi ya materi-materi yang disampaikan oleh Bapak pengampu pada hari itu, Pak Umam Arifin SKM MKes, tentang manajemen ASN dan juga smart ASN. Mungkin untuk agenda selanjutnya itu ada asinkronus, jadi kami pembelajaran secara mandiri dengan mengerjakan tugas individu yang diberikan. Mungkin untuk asinkronus itu belajar mandiri akan aku ceritain lagi ke learning journal yang selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.